Rasulullah dengan murah hati buka, ya, wah boleh kamu pukul saya. Ya Rasulullah, tapi ya saya minta kamu buka bajumu, kata. Baru saya pukul, katanya. Begitu dibuka bajunya, subhanallah, bukan mukul, Rasulullah dirangkul, dicium begini. Mada hamalaka ya sawat ala hada? Kamu kok begini? Ya Rasulullah, saya tadi cuma cara saya saja nongol lebih daripada soft biar kamu pukul. Sekarang ini biar aku bisa mencium perutmu ya Rasulullah. Sekaligus waktu itu alhamdulillah dapat bisyarah dari Rasulullah, man masajil jildi dahalal jannah. Siapa yang perutnya kulitnya menyentuh kulitmu masuk surga. Cerita ini menunjukkan bagaimana softnya para sahabat dalam perang. Sufufum bis-shalah kasufufil qital. Kejamaan dalam sholat adalah bahagian yang terpenting dalam kehidupan masyarakat Islam. Kenapa kemudian harus diperintahkan soft itu begitu harus rapat dan lurus? Karena kembali kita lagi sedang sowan ing ngarsane Gusti Allah. Justru namanya jamaah ini yang berpahala besar ini, kalau softnya itu tidak lurus, tidak rapat, maka berarti belum sempurna. Nah, makanya kemudian seorang imam mesti suruh obrak-obrak sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min. Tapi jangan dijawab yarhamukallah. Yang ada ini sawu sufufakum, jawabannya apa? Tapi sama sekali nggak bergerak, cuman jawaban iki tutun dong ora iki. Ya, di lapangan begitu kan. Sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Makmum bilang yarhamukumullah. Amin sekalian ya. Itu Rasulullah dalam usaha untuk meluruskan ini, beliau sendiri sampai datang. Nah, satu-satu sambil tangan beliau dimasukkan pada antara pundak dan pundak. Satu-satu. Ini. Makanya hadis selanjutnya ada hubungan dengan apa? Sawu sufufakum aqimu sufufakum, malah 3 kali aqimu sufufakum. Wallahi la tuqimunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Wallah, kata Rasulullah, kamu harus betul-betul meluruskan safmu. Kalau tidak, aw la yukhalifannallah baina qulubikum. Qala Nawawi tuqa'u bainakumul adawatu wal baghdha wa ikhtilaful qulub. Ini ancaman Allah, kalau saf enggak lurus, enggak rapat, Allah menimpakan menurut penyakit benteng ceweng di antara kita. Allah. Jadi kenapa kaum muslimin kok benteng ceweng? Jawabannya gampang kan ya? Waktu sholat safnya itulah yang kita lihat. Justru lebih serius kalau upacara 17 Agustus. Ya. Justru lebih serius acara upacara. Tapi dengan Allah ini mesti harus ada satu perbaikan. Makanya jadi imam juga harus telaten, harus seperti Rasulullah sampai melateni sampai di sini ada hal yang berkaitan dengan subhanallah, kalau ini dilakukan itu sekaligus jadi menumbuhkan keterpatautan hati, takliful qulub. Jadi rahasianya bahwa dalam iqamatus sufuf ada takliful qulub, itu dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membuatnya, karena kita lagi serius dengan Allah, dengan saf kita, maka Allah menumbuhkan
ta'liful qulub di antara kita. Jika tidak, maka seperti yang terjadi di antara kita selama ini memang sukar untuk dipersatukan. Jawabannya adalah karena kesalahan kita waktu sowan ing Gusti Allah tidak bisa menjaga sebaik-baiknya. Ini sangat banyak yang berkaitan dengan masalah shaf ini. Kalau kita baca satu-satu banyak dan waktunya. Terus kembali kepada yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian bagaimana sahabat melakukan rasus sufuf ini, bagaimana? Apa keterangan Sayyidina Anas dari riwayat Imam Bukhari, wa kana ahaduna wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadamih. Ini Anas kapan? Setelah kewafatan Rasulullah SAW, beliau ditugaskan di kawasan yang jauh, termasuk ke Nahawan dan sebagainya. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian kapan datang ke Madinah. Kemudian para sahabat tanya kepada Sayyidina Anas, "Madza tunkiru alaina ya Anas?" Sekarang ini kira-kira apa yang kau enggak engkar pada kita karena terjadi perubahan antara kita, apa? Kata beliau, la ungkiru alaikum syai'a, aku tidak ingkar apa-apa, illa annakum al'an la tuqimunas sufuf. Cuma sekarang wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadamih. Ini Anas kapan? Setelah kewafatan Rasulullah SAW, beliau ditugaskan di kawasan yang jauh, termasuk ke Nahawan dan sebagainya. Setelah wafatnya Rasulullah, kemudian kapan datang ke Madinah. Kemudian para sahabat tanya kepada Sayyidina Anas, "Madza tunkiru alaina ya Anas?" Sekarang ini kira-kira apa yang kau enggak engkar pada kita karena terjadi perubahan antara kita, apa? Kata beliau, la ungkiru alaikum syai'a, aku tidak ingkar apa-apa, illa annakum al'an la tuqimunas sufuf. Cuma sekarang kamu tidak lagi merapatkan shaf. Kunna, kita dulu begini. Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibih wa qadamahu biqadamih. Ini waktu kita zaman Rasulullah dulu, masing-masing kita ini merapatkan pundak plus juga merapatkan telapak kaki. Nu'man bin Bashir menjelaskan, ra'aitu rajula yulziku ka'bahu bi ka'bi sahibih. Ra'aitu rajula yulziku mankibahu bi mankibi sahibih wa rukbatahu bi rukbati sahibih wa ka'bahu bi ka'bi. Ini lebih rapat lagi. Ya pundak, ya lutut, ya apa? Telapak kaki. Coba ngadep dulu. Ini contoh aslus sunnah, asal sunnah dalam merapatkan shaf yang memberikan berkah ta'liful qulub. Ini sengaja yang memberikan contoh ini macam-macam ya. Ada yang gundul, ada yang santri, ada yang itu pegawai itu.
Ini contoh yang real. Kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ada masjid seperti ini? Ada gini masjid? Ini juga sudah tentu dilakukan selama sholat, bukan berarti awal tok kemudian setelah itu apa? Berubah ya. Ya, min awalis shalah ila akhiri ya. Jadi pertama sholat sampai akhir. Ini sudah. Apalagi kalau namanya sajadahnya dipasang dulu. Wah, sudah tidak ada orangnya, sajadahnya sudah datang itu. Ada sajadah, wah, tidak mungkin akan diinjak oleh orang lain. Jadinya soft, bolong-bolong. Ya, akhirnya ya itu tadi, aula yukhalifanallah baina qulubikum. Dan ini adalah suatu kenyataan yang harus kita terima. Karena itu jadi perlu ada keterangan yang harus disampaikan. yakni untuk hal melakukannya ya itu adalah tergantung kepada kita setelah tahu. Kalau kami di Pondok Pujon sendiri memang ada kita khusus justru bawa penjalin. Kalau ndak rawat begini ya itu zaman Sayyidina Umar ada petugas khusus membawa penjalin dan mentungi zaman Sayyidina Umar dan dibayar itu. Dibayar. Diterangkan dalam kitab Al-Hawi Lisyuyuti termasuk pegawai meluruskan shaf dibayar oleh Sayyidina Umar dan bawa pentung itu tersebut di takmir. Ya ini tarif bit taksir, kita memang harus mengakui kalau kita ini teledor, tapi masih bisa ya. Jadi diusahakan ini. Malah repotnya itu kalau dijejeri malah minggir, dijejeri malah larawannya adalah terkait dengan persatuan hati. Subhanallah ya, subhanallah. Coba jadi satu rakaat kemudian nanti kembali lagi terus kembali ya rukuk ya rukuk i'tidal sujud ya mana sajdatain sujud lagi berdiri merapat lagi. Nah itu ya. Ya seperti itulah ya. Cukup. Cara mengatur shaf, menempelkan pundak dengan pundak teman sebelah, menempelkan lutut dengan sebelahnya, menempelkan mata kaki dan sisi telapak kaki dengan mata kaki dan sisi telapak kaki teman sebelahnya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya. Cara mengatur shaf, menempelkan pundak dengan pundak teman sebelah, menempelkan lutut dengan sebelahnya, menempelkan mata kaki dan sisi telapak kaki dengan mata kaki dan sisi telapak kaki teman sebelahnya. Kita lanjutkan. Nah, ini gambarnya. Terus doa masuk shaf. Perlu saya sampaikan hadis ini karena ini telah dilakukan seorang sahabat
Kalau tahu pun Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa apa yang dibaca. Tapi Rasulullah memang diriwayatkan sebelum takbir beliau berdoa. Ada. Wa kana syahiran yadayhi. Jadi sebelum masuk salat, sebelum takbir Rasulullah SAW berdoa. Wa kana syahiran yadayhi fi doa. Syahiran itu modalnya begini. Ya, dimaklumi dalam doa ada sekian banyak adab yang berbeda-beda. Tapi qabla shalah ini. Kalau saya sampaikan adab doa panjang nanti, ini lain istisqa, lain waktu setelah wudhu ada doa sambil menatap ke arah langit, itu sunnah. Kalau sebelum sholat Rasulullah berdoa dan doanya begini. Tidak dicatat Rasulullah jadi berdoa apa tidak. Alhasil jadi sunnahnya disunahkan sebelum takbir berdoa. Nah, ini ada seorang sahabat, inna rajulan ja'a ila shalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang. Waktu itu Rasulullah sudah salat. Faqala hina intaha ila shaf, itu sampai ke shaf, Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ya Allah, berikanlah aku apa yang lebih utama yang Kau berikan kepada orang-orang saleh. Falamma qada Rasulullah SAW qala manil mutakallim anifan. Siapa tadi yang berdoa tadi? Siapa tadi? Qala ana ya Rasulullah. Qala idan yuqaru jawaduka wa tustashhadu fi sabilillah. Doamu diterima, Masya Allah. Nanti kudamu terbunuh dalam peperangan plus kamu juga mati syahid. Ini dalam hadis takriri. Jadi Rasulullah tidak mengajarkan, tapi kemudian justru Rasulullah malah waktu itu menerima wahyu terkait dengan dikabulkannya doa si sahabat ini. Makanya nuwun sewu, jadi bukan berarti kalau tidak dijang Rasulullah mesti bid'ah itu udah ya. Sekarang kan ada kelompok pokoknya Kanjeng Nabi mboten nglakoni ya bid'ah ya. Bid'ah. Ini buktinya. Ini Rasulullah mengajarkan ini, cuman dia punya inisiatif, dia tahu Rasulullah berdoa, tapi apa yang dibaca? Enggak. Subhanallah, waktu itu langsung ada wahyu turun bahwa doanya diterima. Maka paling tidak ya kita ikut-ikutlah sebelum sholat membaca apa Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Cuman nggak ada berita wahyu gitu aja kita. Nah, kalau waktu itu Rasulullah langsung dapat berita gitu. Kalau kita ya niru, sangat penting ini. Wah, bayangkan minta sesuatu yang diberikan kepada orang-orang soleh. Coba kita baca bersama-sama doanya dan nanti praktekkan sebelum masuk shaf membaca doa ini. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas shalihin. Ada saya dengar dari para habaib, kalau sebelum sholat membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wa a'udzubika rabbi yahdurun. Boleh saja. Jadi doa apa saja boleh. Jadi apa saja boleh, termasuk Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Alhasil, jadi barangkali di sini
ada tambahan ilmu, disunahkan berdoa sebelum apa? Masuk shaf atau sebelum apa? Takbir. Kemudian paling tidak kita tahu ternyata di zaman sahabat itu tidak mesti mereka melakukan dengan apa yang telah dituntun Rasulullah. Banyak kalau begitu ya. Kayak Sayyidina Ali melazimkan dirinya infak 4 kali setiap hari. Sayyidina Bilal melazimkan dirinya untuk tidak pernah batal wudhu dan sekaligus sholat 2 rakaat wudhu. Rasulullah nggak ngajarkan. Ubay bin Ka'ab melazimkan dirinya untuk berselawat sepanjang waktu, kapan saja selawat. Muawiyah bin Muawiyah melazimkan dirinya membaca kulhu, jadi wiridannya kulhu aja, sampai di ngimami ya kulhu aja. Yang selanjutnya kemudian para ulama menyimpulkan al-iksar fil ibadah laisa bid'ah, memperbanyak ibadah selama di sini nih memang diakui sebagai ibadah, tidak bertentangan syarak, bukan termasuk bid'ah. Yang selanjutnya kemudian para ulama menyimpulkan al-iksar fil ibadah laisa bid'ah, memperbanyak ibadah selama di sini nih memang diakui sebagai ibadah, tidak bertentangan syarak, bukan termasuk bid'ah. Memperbanyak ibadah bukan termasuk bid'ah. Karena sekarang muncul ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh, tahlilan gak oleh, yasinan gak oleh, wirid bareng dipimpin imam ya ora oleh, muspro ya. Itu saking semangatnya sama sunnah itu. Semangatnya sama sunnah sampai hilang kabel liyane. Selanjutnya kita masuk pada bab keempat, niat dalam sholat. Ini nanti kita merujuk pada sesuatu yang mudah kita lakukan, sebab kadang-kadang kita juga mendapatkan karena salah memahami, akhirnya seseorang ada yang kena penyakit was-was. Ini yang saya maksudkan agar kita memahami ini dengan yang enak aja lah, yang enak ya. Kenapa ada seorang kok waktu niat ini kok Masya Allah kok jadi was-was, usalli fardhu arba'ah, usalli fardhu, kok repot temenan iki. Ya setan yang masuk. Makanya kita ambil yang enak ya, yang mejono, yang mudah diamalkan. Apalagi bicara masalah ulama itu seperti apa memberikan keterangan dalam hal ini. Ya semuanya tetap kembali pada hadis innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saking hati-hatinya Imam Syafi'i, ya mesti harus bedakan antara yang senada maknanya. Sebab bahasa Arab kan banyak akar kata, ada al-azmu, ada al-hajiz, ada al-khatir, ada an-niyah. Al-hajiz ma waqa'a fi khalatik. Begitu dalam hati suatu saat terlintas apa A, itu namanya hajiz. Kalau khatir, jadi sudah kita mengarah kepada terus aku lapo, mau apa saya. Kalau azm itu berarti sudah mempersiapkan sesuatu untuk melangkah. Berarti niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Berarti niat qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih.
sengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan mengerjakannya. Sedangkan sholat itu muftatahatun bitakbir, berarti niat itu harus pas pada waktu takbir. Gitu. Berarti pas harus pada waktu takbir. Nah, kalau masalah pas ini, ya, kan katakan takbir, tidak mungkin kita juga akan memperpanjang bacaan takbir Allahu Akbar. Karena mungkin ya, ya, Allahu Akbar. Kalau barnya dipanjangkan malah lain maknanya. Allahu Akbar, Allah beduk. Nggak mungkin panjang kan Allah, kan nggak mungkin ya? Salah. Rasulullah nggak ngajarkan begitu kok. Imam Syafi'i beristihad itu nggak mudah loh, jadi harus ada standar, apa Quran, apa hadis, apa lughah, kan begitu. Nah, Imam Syafi'i menerapkan masalah niat ini kembali kepada apa niat itu adalah qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih. Padahal sholat itu adalah dimulai dengan takbir, berarti niat harus apa? Bertepatan pada waktu takbir. Sementara nun sewu guru-guru kita, guru Quran, kalau ngajari anak-anaknya kan mesti usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Satu, ini kan bukan niat, hanya talafut bin niat, melafatkan niat ya, bukan niat. Makanya bisa panjang. Sedangkan niat itu adalah di hati. Makanya kita sekarang lagi kedatangan guru kita terus berdiri ihtiraman. Ada guru kita ihtiraman. Itu. Nah ini yang jadinya kalau harus pas takbir ini ya sak repotan ini. Sak repotan. Pas, harus pas. Makanya nanti kemudian ada semacam tahfif, jadi diredakanlah. Jadi tidak harus saklek mesti itu. Yang jelas kalau niat sebelum takbir indana indah syafi'iyah tidak sah. Jadi kalau diantara kita terus mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin Allahu Akbar kan niat tidak sah. Kan begitu kan? Karena tidak pada waktu apa? Takbir. Sebelum takbir. Jadi justru harus pas takbir. Makanya wa idza ahrama nawa salatahu fi halit takbiri la ba'dahu wala qablah. Niat pada waktu takbir, tidak sebelumnya, tidak sesudah. Jadi justru harus pas takbir. Makanya wa idza ahrama nawa salatahu fi halit takbiri la ba'dahu wala qablah. Niat pada waktu takbir, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Itu qaul Syafi'i fil Mukhtasar. Ini begini, ini Imam Syafi'i. Abu Hanifah lain lagi. Sama Imam Ahmad. Waktu kita mendengar Rasulullah SAW itu baca Allahu Akbar, ya kita nggak tahu niatnya pas belum, apa sesudah, apa pada waktu itu. Yang dengar kan Allahu Akbar tok katanya. Gitu. Jadi kenapa mesti harus disyaratkan seperti itu? Wong ketika itu kita hanya mendengar Rasulullah bilang Allahu Akbar, bicara masalah niat, kita nggak tahu ba'dahu
qablahu indahu. Enggak. Akhirnya kalau begitu ya enggak usahlah dipersyaratkan harus begitu. Yang penting niat sholat ngono wae wis. Niat sholat ngono ae pokoke ngono. Sampai Abu Yusuf min ashabina idza kharaja min manzilihi qasidan salat adh-dhuhri ma'al imam fantaha ilaihi wa huwa shalah fadakhala ma'ahu fiyya wa lam yahdurhu anatil kasalah ajza. Jadi sampai kalau begitu enggak ada persyaratan harus pas takbir. Orang keluar dari rumah menuju ke masjid, kemudian niat pada waktu keluar rumah ya selesai. Boleh sudah. Nah. Makanya juga ada di antara kita yang ngono, pokoknya penting Allahu Akbar ngono ae. Lah metu teko omah nang masjid lha apa mesti teng warung ah. Gitu. Ya jelas sholat dah. Kecuali kalau ke masjid mampir di warung lah siji. Pendapat ini akhirnya juga memberikan keringanan pada kita-kita yang tidak semuanya tahu kalau bahwa niat itu harus pada waktu apa? Gitu nggih. Apa kita semua tahu? Apa santri sing ngaji tok? Lah sing ora ngaji. Tahunya cuma usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Alhamdulillah di cover sama Abu Hanifah. Akhirnya di cover sama Abu Hanifah. Wong ndak ngerti kalau menurut mazhab Syafi'i harus pas apa? Takbir. Nah, ngertinya dari kecil. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin. Akhirnya niatnya juga pada takbir. Sahabat ndak? Nek gak salah mari gak dadi kabeh sampe salat yang ini gak dadi nggih. Alhamdulillah. Gitu. Ini loh rahmat. Jadi ijtihad itu begitu. Akhirnya ada nilai lebih, nilai ini. Saling kemudian memberikan keterkaitan. Wis salat boleh gara-gara ndak niat pada waktu takbir gak sah. Nah, menjauh nih kalau santri yang mondok sampai sekian tahun baca takrib, baca ini maklum. Terus kita yang memang ya nuwun sewu pokoknya alhamdulillah salat ya. Ora tau ngurus niat tuh jerone takbir apa ora ya. Terus akhirnya niat akhirnya sebelum sholat atau ngerti cuman talafut berniat alhamdulillah oleh Imam Abu gitu loh. Adapun Imam Nawawi yo begitu ya begitu tapi ojo kesakeleken gitu. Wis pokoknya ngene loh. Kalau kita seperti masuk rumah itu kan begini, kalau memang kaki kita itu belum masuk rumah ya belum masuk. Nah, kalau sudah kakinya masuk sekalipun badannya belum masuk kan sudah masuk kan. Makanya tidak mesti harus pas takbar berarti sudah niat. Cek kari jika kari sementing waktu takbir nih niat. Ketinggalan pokoknya waktu itu namanya muqaranah urfiyah. Namanya muqaranah urfiyah. Jadi bareng waktu takbir tapi itu enggak saklek, pokoknya dianggap melebu alhamdulillah ngono. Nah, gitu. Terus waktu niat itu ke apa yang perlu kita mengerti dalam niat itu sendiri. Sebab tanpa niat enggak ada artinya kita ibadah ini. Kan mesti harus dibedakan apa sama mandi gajah sama mandi seger-segeran kan tidak sama kan ya. Apa mandi gajah itu? Junub ya, janabat. Nah, kan mesti niatnya kan nawaitul husla li raf'il hadasil akbar.
Dan kalau mandi seger-segeran kan ya masuk hati riwayat hadasil akbari. Nah gitu. Yang jelas dengan hati. At-talafut nanti terkait dengan talafut apa? Sebentar talafut. Kenapa ada talafut? Dan itu diajarkan kepada kita mulai kecil. Namanya talafut niat. Benar. Sekarang tingkatan niat. Jangan terlalu tinggi kitabnya. Balik wae datang kitab Safinah cukup. Cukup. Inna niyata bihasabi aqsamis shalah al-fardi wan nafli al-muqayyati bil waqti aw as-sabab. Inna niyata bihasabi aqsamis shalah al-fardi wan nafli al-muqayyati bil waqti aw as-sababi wan nafli al-mutlaq. Inna niyata salasu maratib. Jadi sekarang lihat salatnya fardu, mungkin salat sunnah muqayyad karena harus qabliyah ba'diyah umpamanya, terus waktunya kapan, terus sebab ada apa, karena wudhu, karena istikharah, karena ini, atau mutlak pokoknya aku sholat rakaat mutlak apa ingkanati sholatu fardhan wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Kalau sholat fardu enak sudah usalli fardad duhri, udah jadi Allahu Akbar usalli fardad duhri. Adapun yang lain arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman itu kan pelengkap saja kan ya. Katakan kalau tidak diucapkan tidak diucapkan duhur itu berapa rakaat aja? Jadi sholli fardad duhri enggak mengatakan 4 rakaat. Kan 4 rakaat kan ya. Mustaqbilal kiblati, ngadep ngitan mengulon. Lillahi ta'ala, mungkin ana mertuane. Siji maneh. Makanya Safinah mengatakan usalli fardad duhri, sudah. Usalli fardal asri, sebut fardiyahnya, takyin fardiyahnya. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan qaratibatin aw data sababin wajib qasdul fi'li wat ta'yin. Jadi makanya nanti usalli fardad dhuhri, usalli fardal asri, usalli sunnatad dhuhri, usalli sunnatal wudu'i. Ba'diyah apa qabliyah? Dari satu lagi dhuhur. Ya masa ba'diyah. Kalau pada dhuhur masa qabliyah. Gitu loh ya. Ini kenapa ini saya sampaikan? Sebab kalau tanpa memahami ini kita akan kena penggodaan setan. Makanya ada orang sholat gak tutup-tutup usolli mamlep. Apalagi ada yang bicara pertama masuk, 2 keluar, masuk lagi. Ini melebu metun di semua seperti itu. Saya punya temen gitu, tak tutup anggur tok. Setan ini. Usalli sunnatal duhri, usalli sunnatal asri. Cukup. Apa ditambah ba'diyah, qabliyah, monggo. Ya. Itu kan pelengkap saja ya. Jadi Wahtara Imamul Haramain wal Ghazali fil Basit ghairi annahu la yajibu tadqiq al-madhkur, gak perlu kok sampai diutak-utak itu ora perlu, jadi ora perlu. Diutak-utak toh. Fi tahqiqi muqarraratin niyah wa annahu takfi al-muqarraratul urfiyah amiyah. Pokoknya alhamdulillah ya niat ya, di dalam takbir kalau ataupun itu juga tidak mesti harus saklek, mustahdiran li salatihi ghairu ghafilin anha, memang sengaja menyaksikan salat tidak lupa, iktidaan bil awwalina fi tasamuhihim, ini karena kita ikut kepada orang-orang dahulu-dahulu yang dalam hal ini toleransi sekali.
Ini nek mutlak apa? Enak usolli ngono ae wis ngono ae. Tahajud apa? Ada kebutuhan waktu. Kalau ataupun antum nggak mesti harus menyebut tahajud, ya wis tahajud. Cuman tambahin tahajud lego ngono wis. Gitu loh ya. Usolli raka'ataini waktunya malam, dan tidak ada juga yang keterikatan tahajud itu kudu ba'da turu, dekat turu tahajud. Siapa mengatakan begitu? Tahajud berarti di malam hari, ba'da nisfil lail. Ba'da turu, gak ba'da turu tahajud. Terus apakah perlu disebut tahajud? Ya kecuali kalau hajah kan maklum ada kebutuhan. Kalau malam namanya qiyamul lail ya tahajud, itu cukup sudah. Usolli raka'ataini lillahi ta'ala. Maktune ya wis tahajud. Kalau disebut tahajud, wah tambah mantep gitu loh ya. Nanti baru kemudian kalau witir memang beda, karena mengakhiri tahajud dengan witir umpamanya ya gitu. Salat tarawih juga begitu. Enggak mesti usolli raka'ataini lit tarawihi. Itu cara Safinah menjelaskan cara niat untuk mudah diamalkan dan enak. Ayo bantu Safinah kalau berani. Ini ya, jadi real enak, jadi jadi tidak usah terlalu tadkik, katanya Imam Haramain Ghazali, enggak usah perlu tadkik. Kesalahan tadkik inilah kemudian membuat orang jadi was-was. Ya. Kemudian tentang melafadzkan niat. Terus. Ya. Terus. Tentang melafadzkan niat, at-talaffudzu bin niyyah. Di kitab-kitab kita disebutkan wa sunnah nutqun bimanwiyin qabla takbiri liyusa'idal lisanul qalbah. Alasannya disunahkan untuk melafadzkan niat yang mestinya itu dalam hati, kemudian dilafadzkan usolli fardhu dhuhri. Sudah tentu karena melafalkan nggak mungkin bersamaan dengan takbir. Makanya sebelum takbir dilafadzkan usolli fardhu dhuhri. Untuk melengkapinya kemudian dimaklumi tambahannya cukup banyak, nggak masalah. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ila akhirih, nggak masalah. Kata para ulama khususnya mazhab Syafi'i, mazhab kita, liyusa'idal lisanul qalba, agar ini jadi lisan ini bisa lebih membantu kepada Mustafa